Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan selamat menjalankan ibadah pada bulan puasa yang penuh rahmat ini. Dengan menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, PDI Perjuangan percaya bahwa seluruh umat Islam mampu menjalankan ibadat dengan sebaik-baiknya, melakukan olah jiwa dan raga, sehingga di dalam bulan yang suci, selain memohon rahmat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendoakan bagi bangsa dan negara agar kita semua di dalam bulan suci ini selalu mendapat bimbingan, mendapat rahmat, agar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia Raya kita senantiasa penuh rahmat, persatuan, penuh berkah, penuh solidaritas, penuh gotong royong, dan bulan ini kita menggembleng seluruh jiwa raga kita. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa bulan yang penuh rahmat ini. Kita syukuri bersama dan kita jalankan dengan penuh kekhidmatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim Wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim Wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PKN dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan, program Ngabuburit bersama BKN PDI Perjuangan. Sore ini kita akan menimba sekaligus mencari ilmu, mendiskusikan salah satu topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Khususnya terkait pandangan Islam terhadap nilai budaya dan tradisi suatu bangsa. Salah satu topik yang menarik di bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran. Bagi umat Islam, peristiwa nuzulul Quran merupakan suatu kejadian yang memiliki nilai spiritual yang sangat agung, di mana Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang kemudian dikenal sebagai malam yang nilainya lebih mulia dari 1000 bulan. Oleh karena itu, aktualisasi nilai-nilai nuzul Quran ini harus disongsong dengan kesiapan spiritual yang baik. Sehingga transformasi nilai yang terdapat di dalamnya dapat diambil hikmahnya. Utamanya dalam rangka peningkatan moral dan akhlak umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema menarik, yaitu hikmah. Kembali lagi, hikmah nuzul Quran bersama seorang kiai, seorang tokoh, seorang ustadz. Saya sebetulnya udah kenal dengan beliau. Aku selalu panggil beliau Mas Ustadz, yaitu Mas Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh nih Mas, di tengah waktu yang begitu sibuk masih memberikan waktu BKN. Iya, karena memang Ramadan itu kalau semua orang tahu betapa nilainya bulan Ramadan, kata Nabi semua orang berdoa supaya semua bulan Ramadan. Terutama saya. Karena gitu. Bulan Ramadan itu bulan saya. Bulannya, karena begitu padat acara. Iya, coba bahkan semuanya Ramadan. Semua stasiun TV isinya sampai. Iya, berbagi ya. Mas, ya. Oke, ini mungkin tema malam ini nuzul Quran nih Mas. Ini memang ada yang bertanya, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan nuzul Quran? Ya. Kayak yang kita pahami kan secara bahasa artinya diturunkan. Turunkan, nuzul ya. Sementara Al-Quran itu kan diturunkannya itu kan bertahap, Mas. Ya. Tidak pada waktu yang bersamaan. Betul. Ada yang disebut periode Mekah, Ya. ada yang disebut periode Madinah. Ya. Nah, sebetulnya apa sih makna nuzul Quran ini, Mas? Iya. Pertama, ini tidak cukup dengan 4 SKS, jadi perlu 14 episode ya. Ini. Karena Al-Quran dari 6.600 sekian banyak itu tidak bisa hanya satu episode. Ini strategi marketing biar Mas Rano karena masih ngundang saya lagi. Tapi pertama memang begini, mohon maaf saya punya kedekatan dengan Sidul ini. Ini luar biasa karena di tengah-tengah mohon maaf umroh haji begitu banyaknya, makan tahu-tahu di belakang ada orang karena sama Mbak Dewi sama yang lain. Tapi intinya adalah pertama turunnya Al-Quran itu 2 tahap utama. Pertama tidak langsung ke bumi. Jadi masih di mu'alaq baina samawat. Jadi dari Lauhul Mahfud itu tertahan di antara langit dan bumi. Baru diturunkan secara. Jadi sebenarnya Quran itu turun sekaligus. Tetapi masih di langit. Masih di genggaman malaikat. Baru secara bertahap menurut banyak hal. Satu, kadang menurut kejadian. Artinya kadang-kadang ada sesuai dengan ini kondisi ini perlu turun ayat ini. Misalnya Rasulullah ditanya tentang bagaimana gerhana bulan itu segala macam, maka turun tentang itu ayat tentang gerhana bulan. Tapi ada juga yang memang tidak berkaitan dengan itu. Memang tahapan. Misalnya kondisi-kondisi misalnya kalau kita lihat inilah pentingnya kalau kita baca Quran harus complicated. Artinya harus menyeluruh. Karena enggak nanti disalahgunakan. Misalnya turun tentang khamr. Ya, larangan khamr itu bertahap. Minuman keras. Dulu, padahal nggak bisa ya, minuman keras gimana minumnya? Ya, nggak bisa itu ya. Kalau makanan keras masih bisa dimakan. Nah, tapi prinsipnya adalah minuman keras ini awalnya masih dibolehkan. Padahal perintah sholat sudah turun. Oh, jadi orang sholat itu, tapi sholat sudah diperintah, khamr belum dilarang kan? Belum dilarang. Maka ada orang yang sholat sambil mabuk.
Qul ya ayyuhal wala antum wala ana wala antum wala Terbalik-balik gitu. selesai, ya. Al-kafirun nggak kelar-kelar. Maka turun surat An-Nisa Ya. ayat 43. Wala taqrabu sholah wa antum sukaro. Jangan kalian itu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Maka dulu kalau mau mabuk ya habis isya supaya subuh dah kembali gitu Sadar, ya. ya. Tapi kalau yang di ayat ini hanya dibaca ini, Ya. maka kan berarti boleh mabuk. Yang penting nggak dikasih sholat. Padahal Ya, itu berturut. Awalnya mabuk itu ada manfaatnya karena khamr itu ada manfaatnya. Jangan salah ya, wine, alkohol itu ada manfaatnya. Betul. Sebagian orang iya, betul. tapi madorotnya lebih baik daripada Ya, manfaatnya. ya. Karena kalau udah mabuk beneran, apalagi mabuk itu. Karena sekarang tuh mabuk mahal, Mas Karno. Gitu. Dulu yang namanya puto itu 400.000, yang namanya sabu-sabu 200.000, yang namanya mentilon, paman gober, Pak itu Ini sebetulnya Ustadz apa bandar sampai saya saya ketua gerhana. Oh Hajar iya. Narkoba. Ini juga saya tahu sama Mas Sopo. Iya. Pengacara ini. Iya, Mas Henry. Ya, betul, Mas Henry. Iya. Jadi saya tahu persis zaman Mas Rano Karno, mohon maaf, si dulu mabuk 1.000 pir aja mabuk. Bener. Naik angkot tuh menghadap ke belakang udah luar biasa itu. Lihat mandra aja udah mabuk sama Basuki dulu ya. Luar biasa. Dari sisi ini sekali lagi, maka awalnya mabuk itu boleh tapi madorotnya banyak. Baru boleh mabuk jangan dekat sholat. Baru surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya perjudian, kemaksiatan, termasuk mengundi nasib, termasuk pedukunan yang termasuk khamr itu adalah dilarang. Jadi Sorry, ini sahabatnya. artinya ini satu-satu Mas ya. Homer dulu. Iya. Karena ini kan zaman jahiliyah ini kan. Betul, memberikan betul. pemahaman masyarakat waktu itu kan. Iya. Jadi memang hanya untuk Homer dulu turun satu ayat. Ya. Oh. Jadi bitadridnya, Mas. Bitadrid Ya, itu ya, ya, step by step. ya, step by step. Kata Betul, New Kid on the betul, Block, betul. step by step. Ya, Oke. artinya step by step. Artinya Mas Rano tahu apa. Ya, ini. Jadi dari sisi ini maka Quran kadang-kadang turun secara bertahap. Ya. Kenapa? Karena dengan tidak bertahap itu untuk pembelajaran supaya kita itu kadang-kadang bertahap-tahap dan diulang-ulang. Ya. Kita aja pesan kepada anak kita hati-hati ya nak terus, padahal makanya ada yang kuliah itu nggak lulus karena kenapa nggak pernah belajar, karena orang tua pesannya cuma hati-hati terus nggak pernah suruh belajar. Nah, dari sisi ini sekali lagi Al-Quran ini turun bagaimana bertahap karena untuk menguatkan hati supaya dia diingat, karena sekolah pun tidak langsung dikasih matematika tingkat tinggi, dari mulai berhitung dulu, dari mulai nanti baru aljabar, kalkulus segala macam itu bertahap. Demikian juga pembelajaran secara bertahap. Jadi supaya menguatkan hati, supaya menjadi ingat, supaya tidak namanya pembelajaran kan harus ada step-stepnya. Nah, jadi ini hikmahnya. Kenapa Quran itu turun tidak sekaligus? Dua, karena memang sesuai dengan kondisi sosialnya waktu itu. Oke, Mas. Nah, tadi Mas sudah menyebut tentang kondisi sosial. Apa sih Mas kondisi sosial sebelum Quran turun tuh Mas? Masyarakat, ya dalam arti kata, ya masyarakat Arab lah. Sebelumnya, apa yang terjadi Mas? Yang pasti dia jahiliyah. Jahiliyah bukan sekedar bodoh ya, tapi peradaban yang rendah. Karena kalau dari segi jahiliyah itu pinter-pinter. Yang namanya bapaknya Abu Bakar As-Siddiq itu dulu ahli unta. Unta itu, unta keturunan siapa itu ketahuan. Dilihat dari tainya aja itu diambil, ini unta bibit unggul. Dari kotorannya. Karena kotoran ini pasti hasil dari makanan rumput di mana. Dia bisa tahu. Tapi tetap saja dia jahiliyah karena apa? Karena jauh dari kebenaran. Jadi jahiliyah bukan hanya bodoh. Orangnya pinter-pinter, ahli dagang, ahli unta, ahli cuaca, bahkan luar biasa bisa itu. Tapi itu disebut jahiliyah karena jauh dari kebenaran. Contohnya adalah apa? Dulu ada tradisi poligami yang tidak ada batasnya. Itu jahiliyah banget. Mosok istri sampai 36. Sampai ada seorang sahabat punya saudara itu hampir 100-an. Kenapa? Karena istrinya tak terhitung. Maka Islam datang. Jadi sebenarnya poligami itu bukan dari ajaran Islam dalam pengertian sejarahnya.
orang Arab udah istrinya banyak, tidak hanya orang Arab. Dulu kerajaan-kerajaan lama juga punya selir di mana-mana. Baru dibatasi maksimal 4, itu pun harus adil, itu pun harus syarat-syarat seperti itu, tidak boleh mengumpulkan antara ya jambune, ya isine, ya mbak yune, ya adine, nggak boleh. Itu di tahap itu. Dari sisi ini maka jahiliyahnya adalah sampai membunuh bayi perempuan. Karena dulu orang Arab kalau punya bayi perempuan, satu mukanya nggak seneng karena nanti nggak bisa membela suku. Karena dulu homo masih bani-bani. Iya, bani itu akan kuat kalau banyak pemudanya. Karena dianggap kalau banyak perempuannya jadi beban. Nanti antar suku perang itu masih tradisi sekali. Maka disitulah keadaan Arab dulu. Maka begitu Islam datang, itu surga itu. Itulah yang dikatakan Allah bahwa Rasul diutus untuk membenahi akhlak. Iya. Itu yang terjadi dan pada zaman. Akhlak di zaman itu jauh lebih parah daripada di Nusantara. Makanya salah satu di dalam ulama-ulama itu memberikan kenapa Nabi diturunkan di Arab karena memang peradabannya seperti itu. Waduh, ini makin seru nih. Nah, Sobat PKN, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Ustadz Wijayanto ini, mari kita nikmati penampilan musik dari BKN PDI Perjuangan berikut ini. أقبل تعال فشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت لي روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب menantimu sampai waktu bagi jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. يومك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ولعلي كلها ربي تقبلنا يا ربي بلغنا يا رمضان Ramadan,
Oke, Sobat BKN nih, semakin nyaman bicara dengan Ustadz Wijayanto. Mas, ini kembali lagi nih. Tadi Mas bicara tentang lebih ekstra dari poligami. Saya pernah mendengar katanya bahkan ada satu perempuan bisa punya suami 10. Itu dulu pada terjadi. zaman itu. Di zaman itu. Bahkan menentukan suami itu pakai undian. Bahkan katanya ada yang pakai bendera. Ya bendera, bahkan jadi warisan. Itu parah. Jadi kalau misalnya istri saya meninggal, istri saya itu bisa diwarisi kakak saya, adik saya. Dan itu bisa dipakai selama dia belum nikah lagi. Betapa jahiliyahnya waktu itu. Dan bahkan, mohon maaf, bukan hanya itu, bukan hanya diwariskan. Bahkan wanita yang sedang menstruasi itu tidak boleh masuk rumah. Dia dibuat tempat khusus, apa-apa di situ. Makanya Islam datang, surga itu di bawah telapak kaki ibu, supaya apa? Itu mengangkat derajat wanita yang luar biasa. Disitulah kuncinya. Istilahnya surga di bawah telapak kaki. Karena itu penghargaan kepada wanita. Yang dulu menjadi second class, jadi serba. Pokoknya masyarakat nomor 2 lah gitu. Tapi dengan adanya Islam diangkat, surga ada bawah. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada seorang laki-laki yang memuliakan wanita. Dan tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada laki-laki yang suka menghinakan wanita. Ingat, jangan pernah menyakiti hati wanita. 1, kalau wanita nangis, air mata yang keluar itu high cost. Kenapa Mas Rano? Karena kalau wanita nangis, air mata yang keluar itu merusak eyeliner, air seduh, bedak, pondasi. Kalau kameramen itu nangis gak ada biayanya. Gak ada biaya. Itu sabun muka aja. Tapi kalau penyanyi dangdut nangis, wah, luar biasa. Repot itu semua. Bulu mata aja luar biasa itu. Saya pernah kok syuting bareng sama itu. Itu tiba-tiba hostnya itu stop karena apa? Anginnya kenceng. Itu bulu matanya terbang. Kalau kameramen, nggak ada sabun muka aja, nggak ada sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kayak makanya warna kulitnya sama semua. Nah, dari sisi ini 1. Kedua, wanita sangat kuat menyimpan memori. Wanita itu sekali disakiti, dia ingat sampai hari kiamat. Walaupun disenangi juga ingat sampai dicium, dia ingat sampai kapanpun. Laki-laki nggak, asal nyium orang lain yang satu dilupakan. Itulah laki-laki. Nah, kalau wanita, maka janda lebih sulit untuk nikah lagi dibanding duda. Sudah 4 bulan masa idah selesai, sudah 4 tahun nggak nikah. Kalau laki-laki 3 hari aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik, beli hair dryer. Ngapain biar cepat kering. Dasar laki-laki suka egois, suka cari menang sendiri, suka merasa super. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Ini salah satu hikmah Lailatul Qadar ini. Mas, itu. ini gini. Ini kan ada perumpamaan lebih bagus dari 1000 bulan. Ini apa sih memaknainya, Mas? Karena itu turunnya Quran. Quran itu merubah segalanya. Masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang berperadaban. Itu pemberdayaan. Inilah Sobat BKN, ini mohon maaf harus dicatat betul. Kenapa Quran lebih baik daripada turunnya Al-Quran itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi artinya ayat apapun. Ayat ini turun kan satu-satu nih. Iya, ayat pun itu memberdayakan, ayat itu mencerahkan. Menghidupkan nurani, nur aini. Nur itu cahaya, aini itu mata. Jangan pakai bahasanya Mas Arya. Kalau bahasanya Arya, nuroni. Nuroni jadi niduri malah tambahan. Gitu. Nah, jadi nurani, menghidupkan nurani. Nur aini. Nah, dari sisi inilah maka Islam datang, Quran datang itu menghidupkan nurani. Ojo nganggo basa Jawa. Nuroni jadi niduri malah jadi. Jadi itu ya. Ibaratnya lebih bagus dari 1000 bulan. Bayangkan kalau orang itu nggak turun Al-Quran. Dia nggak kenal Tuhannya. Dia nggak kenal bagaimana hubungan baik sesama. Di Al-Quran itu dia tidak tahu nilai-nilai sosial. Maka Sobat BKN penting karena nanti dari Quran itu ada 2 prinsip. Mas Rano. 1 hablum minallah, 2 hablum minannas. Sampai dikatakan orang yang dusta dalam beragama itu siapa? Orang yang aro'aital ladzi yukadzibu bid misalnya. Sungguh celaka pendusta orang beragama, sholatnya sampai jidatnya hitam. Bacanya bagus, bismillah, alhamdulillah, falak, ya lulusan UIN, SAG, sarjana alam gaib ya, luar biasa. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali, luar biasa. Wong rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah itu dekat. Tapi kalau dia tidak peduli kepada tetangga, mohon maaf, tidak peduli tetangga, dia pembohong. Iman hilang bukan hanya nggak sholat, nggak puasa. Dia sholat puasa, tapi tidur kenyang, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena lapar. Ternyata urusan tetangga itu. Dan tetangga itu nggak berbicara suku loh ya.
tetangganya mau Sunda, mau Dayak, mau Bali, itu tetangga. Betul. Nah, maka dari sisi ini, sekali lagi, kenapa Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan? Karena ternyata itu membuat prinsip-prinsip kehidupan kita. Sobat BKN tolong dicatat bahwa disinilah hablum minallah dan hablum minannas. Ya, Mas, kemudian gini, saya mau bertanya nih. Saya mau jawab. Ya. Kan kita selalu membagi per 3 nih, Mas. 10 3 pertama, Ya. 10 kedua, Ya. 10 terakhir. Terakhir. Nah, orang kan menunggu 27. Ah, ini nih maknanya apa sih, Mas? Nuzul Quran ini kan turunnya kata di 10 terakhir. Apakah Karena itu etapa terakhir, maka menjadi orang itu kan sangat tergantung pada akhirnya. ya. Misalnya, orang itu tadinya penjahat begitu rupa, tapi kalau akhirnya dia tobat, orang baik dia. Ya. Lebih baik mantan preman, mantan gali daripada mantan kiai. Ya. Oh, kiai bagus-bagus tapi akhirnya jadi penjahat kan nggak ada artinya. Syukur kiai berakhir dengan kiai. Itu. Mau penjahat, mohon maaf, nggak enak kalau penjahatnya sini ya. Sana aja. Penjahat nggak enak sama Mas Ranol. Nanti saya nggak diajak syuting lagi. Nah, lebih baik orang itu mantan penjahat. Kenapa? Karena akhir tadi. Karena awalnya rahmat. Rahmat itu ada 3. Ada rahmat yang umum, ada rahmat khusus. Rahmat umum itu diberikan kepada semua orang, rahmat khusus hanya untuk orang beriman. Dipilih. Betul. Saya cinta sama ini yang ada di sini. Saya karena dia cantik-cantik, bening-bening. Good looking lah gitu. Yang budak-budak nggak usah masuk sini. Oke. Dari sisi ini mohon maaf, seneng. Tapi kesenangan saya hanya umum. Kepada istri saya senangnya lebih khusus. Itu rahmat yang khusus. Allah juga begitu. Allah itu kepada siapapun juga senang, kepada manusia senang. Tapi yang beriman, yang soleh, yang beramal baik, Allah lebih cinta lagi. Kalau dia sakit, ini teman-teman di BKN ini sakit, mohon maaf sobat BKN sakit, saya nyumbang paling 50.000, 100.000, paling banter 1 juta. Jarang lah 1 juta. Itu 1 juta itu paling. Tapi kalau istri saya yang sakit, 10 juta, 100 juta, 1 miliar aja saya usahakan. Kenapa? Karena itu saya menjadi rahmat yang lebih khusus. Dan itu di Ramadan. Ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Kita sobat BKN lihat di pinggir jalan ada anak nangis. Kita kasih paling 5.000, jarang, rata-rata 2.000-an. Tapi kalau anaknya yang sakit, 20 juta, 200 juta pun dia akan kasih. Karena ada rahmat khusus. Demikian juga Allah memberikan rahmat. Habis rahmat ada makfirah, ada ampunan. Orang itu kalau sudah diampuni, luar biasa. Dan sebenarnya tuntunannya bukan hanya memaafkan. Nanti ada satu lagi. Di episode berikutnya akan kita bahas. Oh gitu ya. Dia melupakan, ini lagi-lagi strategi marketing. Kalau enggak gitu Mas Arya Bima kapan lagi ngundang lagi? Benar, kapan lagi saya wawancara? Iya. Mas Haji Wijayanto. Oh, itu aja udah nyari ustadz lain nggak bisa, akhirnya ngundang saya. Tapi prinsipnya adalah ini penting. Artinya bahwa orang itu bisa memaafkan tapi sulit melupakan. Ya, itu yang paling. Mas, orang tuh selalu menunggu, saya minta maaf mungkin pengalaman pribadi lah. Tapi banyak orang yang bertanya. Ini kan kalau orang kita umroh nih, wah paling rame itu kan 10 terakhir. Yang dicari kan Lailatul Qadar kan. Kita taunya kan pas malam-malam ganjil. Ini kalau kita lihat dengan situasi sekarang, apakah ini masih menjadi satu pegangan, Mas? Iya, karena malam ganjilnya itu misteri. Karena ganjilnya di sini belum tentu ganjil di tempat lain, ganjilnya maka sengaja dibikin 10 hari terakhir. Misteri itu membuat kita dinamika, seperti kematian. Kematian dibikin misteri. Kenapa? Karena supaya ada dinamika. Karena orang itu kalau tahu kepastian mati, nggak ada dinamika. Bayangkan kalau orang itu tahu matinya kapan. Setiap ketemu akan tanya, kapan mati? Kurang 2 tahun. Wah, saya kurang 2 bulan. Wah, saya kurang 2 hari. Pasti nggak ada wajah cerah. Maka nanti ada 3 misteri, auqat, amkan, dan asbab. Kapan, di mana, dan apa penyebabnya, itu jadi misteri. Demikian juga Lailatul Qadar. Maka supaya orang ada dinamika untuk beramal baik terus kebaikan supaya dia dapat Lailatul Qadar. Dan untung loh, misalnya mati itu enggak urut abjad. Karena kalau urut abjad yang mati pertama A, Arya Bima. Betul, Arya Bima. Untuk aku R aku tengah. Tengah. W setelah R. Oh, setelah R. Oh, iya. Iya, Arya Bima, Rano Karno baru Wijayanto. Tapi enggak mesti. Bisa saja dari Z. Dari Zainal, Zulkifli bisa. Tapi seringnya dari A. Seringnya dari Arifin Ilham, Ali Jaber gitu, baru Rano Karno. Waduh. Kalau Mak Amin. Ini repotnya kalau sama Mas Wijayanto begini. Mas, gini, konteksnya apa? Apa hikmahnya sih nuzul Quran ini?
dengan situasi kita sekarang nih Mas. Pandemi insya Allah selesai. Mudah-mudahan. Orang sekarang umroh meningkat nih Mas. Ya. Nih, apakah itu cuma tujuannya Mas? Apa sih hikmah? Ini surat cinta. Jadi corona ini adalah surat cinta dari Allah. Idza akhaballahu qauman ibtalahum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya Sahih, NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Tapi dalam hal ayat hadis ini bahwa tanda cintanya Allah kepada hambanya ketika dia itu diberi ibtila, diberi cobaan. Maka mohon maaf, orang yang paling dicintai di seluruh dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Maka wajar dong kalau surganya paling tinggi. Maka wajar dong karena cobaannya lebih berat. Seberat-berat ujiannya Mas Rano Karno, lebih berat ujiannya Rasulullah. Pernah diusir, pernah mau dibunuh, pernah dituduh orang gila. Pernah dituduh orang gila? Enggak pernah. Nuduh itu langsung dimutasi, wong wakil gubernur kok dipakai gimana. Ya itu semuanya. Dulu. Zaman jahiliyah dulu. Tapi intinya adalah betapa memang satu, disitulah maka hikmahnya itu surat cinta. Nyatanya setelah corona, orang menjadi lebih baik. Inilah pesan untuk Sobat PKN, setelah corona ini orang harus lebih baik. Peduli kesehatan, peduli makanan. Dulu Mas Arya itu, karena dulu teman di UGM. Itu konsumsinya itu hanya 5K aja. Karak, kerupuk, kubis, kangkung, sama kecap. Gitu aja? Iya, paling banter stereo, segor setengah, tempe separuh. Gitu. Apalagi saya tahu persis, itu aja. Sekarang di Senayan ya lumayan lah makanannya. Sebelumnya saya tahu persis, makanannya cat rice. Apa itu? Sego kucing. Makan nasi kucing. Saya itu aja ngutang. Saya tahu persis itu. Ini untung sebentar lagi buka sahur nih. Jadi masih ngomongin orang masih ada ampunan ini. Tapi artinya apa? Ya. Tetapi itu menjadi pembelajaran. Mulai sekarang pola makan jadi baik. Jaga kebersihan di mana harus cuci tangan. Padahal dulu orang cuci tangan berarti mau makan. Sebelum kita makan, cuci tanganmu dulu. Sekarang di mana harus cuci tangan. Tapi nggak ngasih makan sama sekali. Saya masuk sini tadi cuci tangan, masuk bank cuci tangan. Tapi nggak dapat makan? Nggak ada makan. Aku juga belum dapat makan. Ya, gimana nanti sahur kan tetap dapat. Ya, tapi artinya apa? Itu merubah bahwa inilah cara Allah untuk memperbaiki kehidupan kita. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran turun itu, maka disebut adzikru. Nama dari Al-Quran itu adzikru. Dzikir itu peringatan. Orang itu dihargai karena ingatannya. Orangnya hilang ingatan, hilang citra dirinya. Mau punya suami ganteng tapi lolak tulalit O2N, on. Enggak ada artinya. Wah, istrimu cantik banget tapi edan. Ngapain? Maka orang dihargai karena ingatannya. Maka salah satu pentingnya ini kita ada peringatan nuzul Quran. Bagaimana peringatan Al-Quran ini luar biasa supaya orang tahu bahwa betapa pentingnya orang nuzul Quran ini, pentingnya Al-Quran satu, pentingnya supaya ada ingatan dengan Tuhan. Hadis Nabi begini, masalul ladina yadhkurabahu wal ladina la yadhkurabahu kamasalil hayyi wal mayyit. Orang itu kalau ada ingatan dengan Tuhannya, dia tahu nilai-nilai kebaikan. Sobat PKN semuanya, ini tolong diperhatikan banget. Ini sebelum puasa ini harus kita perhatikan ya. Sebelum buka puasa harus ada nilai-nilai ini. Artinya orang itu kalau ada masih ingat Tuhan, dia itu masih punya agama seperti orang hidup. Tapi kalau orang nggak mengenal agama, kayak orang mati. Betapa Rasulullah mengibaratkan orang ada agama kayak orang hidup, nggak ada agama kayak orang mati. Kok nggak seperti ayam hidup, ayam mati? Karena ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi kulit. Kenapa nggak seperti sapi mati, sapi hidup? Sapi hidup mahal, sapi mati lebih mahal. Jadi bakso, jadi soto, jadi bakso Sidul Madinah di depan Hotel Taibah. Waduh. Iya. Tapi saya sudah ganti pemiliknya. Sudah nggak selera. Berarti insya Allah mesti umroh lagi gitu. Iya, saya sudah tunjukkan foto kita berdua. Tetap aja bayarnya nggak ada. Gitu. Mas sama terakhir. Tapi terus terang masih punyanya Mas Rano Karno nggak sih? Sidul Anak Medina. Bakso. Bukan, itu namanya dipakai aja itu. Saya pikir makanya saya bilang ke siapapun yang datang bayar. Soalnya dia bayar royalti ke saya. Padahal. Mas, sama gini, ini barangkali terakhir nih. Ada orang mengatakan kan Mas, di 10 terakhir begitu mau nuzul Quran, itu biasanya ada tanda. Tenang, langit cerah. Apa itu masih kontekstual nggak Mas dengan situasi itu Mas? Pertama itu hanya satu isyarat saja tetapi bukan sebuah kepastian.
Oke. Karena di wilayah tertentu, bagaimana kalau musim hujan mendung terus nggak kelihatan seperti itu. Betul. Maka itu hanya sekian banyak dari tanda. Yang paling penting itu satu. Di situ ada malam diturunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di situ ada lebih baik 1000 bulan. Tatanazzalu malaikah. Maka cirinya dia dapat ketika malaikat turun. Malaikat turun bersama orang berbuat baik. Makanya kenapa sebaik-baik tempat adalah masjid. Karena orang pasti ada suasana baik di masjid. Sejelek-jelek tempat diskotik. Waktu itu Nabi menyebut pasar. Karena tempat hiburan di pasar. Wah, ini diskotik syariah. Wah, jadi masuknya tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lagunya qasidah itu at-tahiyat, perdamaian, mabuk tapi Islami. Jadi, alhamdulillah, masya Allah, nggak ada. Itu nggak mungkin turun di tempat seperti itu. Iya, nggak mungkin lah. Makanya jarang. Saya belum pernah masuk diskotik ya. Itu nanti tolong testimoni yang biasa ke diskotik. Itu nggak ada kalam ilahi di situ. Nggak ada orang mau baca basmalah, baca ta'awud di situ. Karena doa itu mengiringi hanya di masjid. Masjid doa itu apa? Tempat-tempat baik. Di tempat situ nggak ada baik. Sebelum lagu pertama Al-Hadiniyah, Al-Fatihah nggak mungkin. Orang mau nyopet, orang mau pacaran baik deh. Sebelum pacaran kita mulai Al-Hadiniyah, Al-Fatihah nggak mungkin. Orang memperkosa ya Allah berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti nggak mungkin. Disitulah suasana God spot. Dari sisi ini maka kalau pengen dapat Lailatul Qadar harus ada God spot. Kita harus di lingkaran Tuhan. Cari tempat yang memang memungkinkan. Iya, makanya harus di masjid. Nggak bisa etikaf di kafe. Etikaf itu di diskotik nggak bisa, di nightclub nggak bisa. Tahu di tempat dugem, tahu dugem? Tahu. Dugem itu naik bajai itu loh. Iya, betul. Duduk gemetar. Tapi bajainya masih enggak. Bajai di Sidul masih enggak sih? Ada masih. Masih, tapi nggak bisa jalan. Ya, dari sisi ini sekali lagi tatanazzalu malaikah, maka ciri orang yang dapat Lailatul Qadar ketika dia punya amal-amalan kebaikan. Artinya saya potong. Belum tentu nuzul Quran itu dapat kalau kita lagi umroh. Di rumah di Jakarta, di Indonesia. Kalau kita memang mungkin di masjid, mungkin saja dapat. Bisa, cuman nanti ada pengaruh-pengaruhnya. Karena suasana itu menentukan. Maka kenapa kok sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat, di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Karena ada suasana. Suasana di masjid tentu menentukan. Waktu juga menentukan. Saya ketemu dengan teman dari Sobat PKN ini, karena dokter saya tanya minta resep di pinggir jalan. Dikasih. Tapi pelayanannya beda. Kalau di tempat praktek, di jam praktek. Tempat praktek di stetoskop, di ini kadang-kadang apalagi kalau dokternya, dokter muda itu. Di Jogja itu ada loh dokternya muda itu pasiennya banyak sekali. Padahal itu dokter anak, tapi Mahmud Abbas itu mama muda, anaknya baru 1. Itu. Mahmud Abbas itu datang banyak padahal gitu? Dokter anak. Anaknya udah keluar itu aja, itu mamanya nggak keluar-keluar dari tempat praktek itu, Masya Allah. Dikasih resep aja nggak keluar-keluar. Kenapa? Karena handsome. Karena apa? Suasananya beda. Satu, di jam praktek, di tempat praktek layanannya beda. Sama dengan Allah, itu kasih sayangnya di jalanan, itu beda juga nanti di tempat masjid, di Masjidil Haram. Nah, maka waktunya beda, teman. Ini untuk apa ya? Ini betul. Jadi untuk sobat BKN ini artinya apa? Kadang-kadang di masjid itu 10 hari terakhir itu itikaf penuh. Mungkin mencari itu. Dan itu kan maknanya itu kan. Nah. Dan di situ amalannya amal kebaikan, jangan di masjid tapi yang didengerin lagu-lagu sinetron yang kan di situ takorup, yaitu betul. Mendekatkan. Toh tidak sepanjang waktu. Nah, jadi baik, Pak Ustadz. Mas Wijayanto, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Sobat BKN sekalian dimanapun berada, begitu luar biasa perbincangan kita sore ini sampai nggak kerasa udah selesai acara ini. Meski demikian pada sore hari ini kita telah belajar banyak, simple, bermakna dan dengan bahasa yang bisa kita mudahi. Yaitu yang disebut Lailatul Qadar adalah transformasi sosial melalui jalan pembebasan untuk menciptakan moral sosial yang berkeadilan, maju, progresif. Nah, kita bersyukur para founding fathers kita telah ternyata sudah lebih dulu mempunyai pandangan yang progresif, menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Yakni nilai Pancasila, sebagaimana gagasan Bung Karno bahwa jiwa Pancasila hidup di tengah lautan masyarakat yang religius.
Sobat PKN sekalian, di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan ini, mari kita semakin tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Salah satu bentuk yang paling nyata yaitu dengan terus menjunjung ajaran Islam. Dan di saat yang bersamaan tetap menjaga toleransi, harmoni, dan tradisi di tengah masyarakat Indonesia. Kita akan berjumpa kembali esok dalam program Menjelang Buka Puasa. Tentunya pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa komen, like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Daing pikir Contoh mono Jumatono kanggo sepo mengko sore Mumpung panjang rembulane Mumpung jembar kalangane Yo sora oh sora